Jadi saya sebagai pengkaji fikih, saya ingin Nabi yang Raufur Rahim ini, Nabi yang selalu punya konsep yang menyenangkan ini, hal-hal yang keseharian kita itu jadi ibadah. Ketika Rasulullah cerita ibadah yang luar biasa, di antara yang disebut itu, kamu nyari nafkah untuk anak istri kamu, dan itu juga ditulis ibadah. Kamu punya komunitas yang baik, itu juga ditulis ibadah. Terakhir dari sekian kebaikan itu Nabi ngendikan takufu syarroka anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Jika kebaikan yang butuh biaya Anda tidak mampu, maka yang penting efek keburukan Anda tidak menimpa orang lain. Itu juga ibadah. Saya ulang lagi sambil menunggu Habib Ali, saya akan cerita ini ada kitab Ithaf Sarah Ikhya. Di kitab Ikhya, karena ini ada acara Dzikra Maulidir Rasul, saya tidak tahu harus menerjemah apa, karena saya juga setuju Mas Khalil yang bilang ini perayaan. Tapi kadang bahasa Arabnya kadung dzikra. Dzikra itu mau tidak mau diterjemah peringatan, tapi karena peringatan yang indah ya disebut peringatan yang perayaan atau perayaan yang untuk mengingat. Saya sedikit cerita tentang akhlak Rasulullah SAW di kitab saya halaman 210 juz 8. Betapa Rasulullah ini luar biasa. Jadi kalau kita dalam keseharian kayak umumnya orang, itu juga sudah termasuk niru akhlak Rasulullah SAW. Suatu saat Nabi itu sama teman-temannya, sama sahabat menyembelih atau memotong kambing. Faqala rajulun alayya dzabhuha, saya yang bertugas memotongnya. Wa qala akharu alayya salkhuha, saya yang cara Jawa bedeti, saya yang mengolahnya. Terus faqala akhar alayya tabkhuha, saya yang bagian masak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alayya jam'ul hatab, saya yang bagian mengumpulkan kayu bakar. Faqalu ya Rasulullah nakfikal amal, engkau tidak usah ikut ya Rasulullah, kita saja yang kerja. Kata Nabi, qad alimtu annakum takfunani walakin akrahu an atamayyaza alaikum. Wa inna Allaha ta'ala yakrahu min abdihi ayyarahu mutamayyizan baina ashabi. Saya tahu kalian itu akan membiarkan saya tidak usah kerja. Tapi Allah itu enggak suka melihat hambanya yang dalam aktivitas sosial itu paling kelihatan spesial, kelihatan berbeda. Yang lainnya kerja, dia ngebos lah dalam bahasa sekarang. Ini penting menjadi teladan. Jadi kalau perilaku-perilaku orang timur, khususnya orang Indonesia itu kan mbok atasan kayak apa, kalau ada apa-apa ya ikut terlibat. Jadi ketika kita makan-makan, meskipun kita kiai atau kita atasan atau kita pimpinan, itu paling enggak ya urun-urun, nata piring, nata apa, itu ajaran orang tua kita. Ternyata itu juga ditemukan dalam ajaran Rasulullah SAW. Kata Nabi, wa inna Allaha ta'ala yakrahu min abdihi ayyarahu mutamayyizan baina ashabi. Karena Allah itu kurang suka kalau ada orang kelihatan paling spesial, hanya dilayani tapi tidak pernah melayani. Sehingga keseharian kita sebagai orang timur, saya ulang lagi, keseharian kita sebagai orang timur, yang ikut menata-nata kalau ada tamu, ikut menata-nata kalau ada hajatan, itu juga bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Termasuk Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam bukunya Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus, beliau mengatakan ketika Rasulullah mikot itu ngambil setar ikhram dari Madinah di Bir Ali, itu artinya beliau ngambil mikotu baladi, ngambil dari setar negaranya atau kampung halamannya. Sehingga termasuk sunnah Rasul ketika orang Mekah yang ngambil mikot dari Mekah, yang orang Irak ya dari Irak. Jadi sunnah Rasul bukan berarti orang Irak memaksakan ngambil dari Bir Ali atau orang Mekah memaksakan dari ngambil Bir Ali. Tapi cara berhitung adalah Rasulullah mikot dari Bir Ali artinya mikot min baladi. Sehingga semuanya ngikuti sunnah Rasul ketika mikot min baladi. Begitu juga di situ diterangkan ketika Rasulullah itu tahnik pada anak-anak kecil pakai kurma misalnya, itu ya dianggap
halawiyat min baladi, itu jenis makanan manis yang di negaranya. Sehingga di kitab-kitab fikih disebutkan misalnya orang Indonesia mau buka puasa itu tentu sunat pakai kurma atau apa, kalau ndak ya diganti degan atau apa, yang penting jenisnya halawiyat, jenis manis. Dengan seperti ini perasaan kita sebagai umat Rasulullah SAW yang ditakdir sebagai orang Jawa atau orang Indonesia itu tidak merasa sendiri. Mbah Maimun guru saya di antara karangannya beliau bercerita, Nabi itu milik kafatal linnas, semua orang merasa miliki Nabi. Beliau punya darah Mesir karena leluhur beliau di antaranya adalah Hajar. Hajar itu perempuan cantik yang berdarah Mesir, yang dulu dihadiahkan ke Sarah. Sarah kemudian dinikah Nabi Ibrahim, punya anak Ismail. Beliau berdarah Mesir. Kemudian Sayyid Abdullah punya ibu itu orang Bani Najjar, orang Duriyah Bani Najjar. Sehingga disebut wa kana qad ijtaza bi akhwalihi Bani Adiyin min at-Thaifatin Najjariyah. Jadi Nabi kalau akhirnya hijrah ke Madinah itu karena beliau juga punya darah Ahlul Madinah, yaitu Bani Najjar. Beliau juga punya darah Yaman karena lewat Ismail menikahi perempuan dari Jurhum. Jurhum itu kabilah dari Yaman. Dan semua orang-orang kampung di seluruh dunia itu harus bangga dengan Rasulullah SAW karena beliau pernah menyusu dari Imro'atun Badawiyah, dari perempuan kampung yang bernama Halimatus Sa'diyah. Sehingga semua masyarakat kampung yang berprofesi misalnya pengembala kambing itu harus ikut bangga karena di darah Nabi yang orang paling mulia di dunia dan akhirat itu ada rodoah, ada susu yang menjadi darah daging beliau minim ro'atin badawiyah, dari perempuan kampung yang bernama Halimatus Sa'diyah. Sehingga orang merasa bangga semua dengan Rasulullah SAW. Sebab itu terakhir sambil menunggu Habib Ali, saya baca sedikit tentang ketika beliau masih ikut keluarga Halimatus Sa'diyah. Ya, saya ulang lagi, ketika beliau masih ikut keluarga Halimatus Sa'diyah, zaman masih kecil beliau sudah didesain orang yang berakhlak al-karimah. Jadi ngendikane banyak ulama, ketika Anda bercerita Nabi itu ra'il ghanam, itu harus kamu katakan sebagai sifatu madkhin. Saya baca dalam kitab Madarijus Su'ud, syarah dari Al-Barjanji, ini min mahasini akhlaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yakhruju ma'al himanil hayyi fa idza ra'ahum yal'abun tanaha anhum. Terus ketika beliau main-main wa qala laha ya ummah ma balu ikhwati lam arahum fil hayyi naharon. Ibuku, Nabi itu memanggil Halimah itu ibuku, saking bagus akhlaknya. Kenapa saudara saya tidak kelihatan di rumah bermain-main? Qalat ya bunaya innahum yakhrujuna ma'an aghnam allati razaqanallahu iyaha bi barakatik. Mereka ini menggembala kambing, yang kambing-kambing itu menjadi subur, menjadi gemuk karena berkahmu. Fa idza ja'alailu raja'u biha ilaina. Terus faqala sallallahu alaihi wasallam ma ansaftu baini wa baina ikhwati. Aq'udu ana bil hayyi atabarradu wa aqulu wa astazillu bidzilli wa ashrabul albana wal ma'uzilal wa ikhwati yalhaquhum harrul hawajir. Jadi Nabi ikut menggembala kambing itu bukan karena Nabi sebagai penggembala, itu bukan, saking baiknya akhlaknya. Ini ndak fair ibuku, saudara-saudaraku kena panas terik matahari karena menggembala kambing, kemudian saya asik di rumah, tidak panas-panasan, saya asik bisa minum, asik bisa menikmati susu dari kambing itu, sementara saya tidak ikut menggembala. Walhasil akhirnya Nabi berpamitan ikut menggembala. Jadi kayak apa akhlaknya Nabi, luar biasa. Gembala kambing ini juga bagian dari akhlak beliau, karena ikut nikmati susunya kok tidak ikut menggembala. Jadi ini luar biasa akhlak Rasulullah SAW. Akhirnya beliau pamit untuk ikut menggembala. Faqalat ya bunayya innama af'alu dzalika khaufan 'alaika minal a'da
Wa akhsha 'alaika min salikit thoriq ayaro jamalaka wa anwaraka fala yasbiruna angka. Meskipun demikian, Anda jangan ikut menggembala karena saya takut nanti Anda diculik. Ini juga pelajaran betapa baiknya Halimatus Sa'diyah. Jadi beliau mencintai Rasulullah seperti mencintai anaknya sendiri. Dan barokahnya takut diculik ini kemudian Nabi itu diawasi oleh Halimah. Dan delalah ketika diawasi itu banyak ahli tarikh beliau dioperasi lah kalau bahasa sekarang oleh malaikat yang mengisi hikmah di dada Nabi. Sehingga ketika beliau mengalami itu disaksikan sebagian oleh saudara-saudaranya, sebagian oleh Halimatus Sa'diyah. Dimulailah cerita kenabian Syakku Sodri Syarif Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa, karena ini Habib Ali sudah gabung, kita semua akan istifadah dengan beliau. Jadi saya harapkan semua ilmu tadi dari Habib Ali, dari semuanya, dari Mas Khalil, kemudian nanti dari Habib Nabil, semoga semuanya berkah. Tapi saya berharap seperti yang dikatakan Habib Alwi tadi, kita maulid tidak sekedar baca sholawat, tapi ada satu dua syukur-syukur banyak akhlak Rasulullah SAW yang kita tiru, termasuk wa ahsin man asa ilaika, sil mangkotoaka wa ahsin man asa ilaika. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.